siang teman-teman. Merupakan satu kebanggaan juga ya bisa duduk bareng teman-teman komunitas di Sablon di Ponorogo. Udah ya. Tes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Kesu, sebagai technical support di toko Sablon SPS. Mungkin salah satu produk yang dikenal Unimed ya di Plaza. Hari ini saya akan memberikan tanpa melangkahi atau mendahului teman-teman ya. Ada beberapa teknik yang memang dikaji oleh saya pribadi tentang pisah warna, khususnya di raster ya. Jadi kita coba dengan teknik CMYK invert, di mana proses cetaknya kita menggunakan tinta solid atau tinta yang lebih umum digunakan oleh teman-teman. Jadi tanpa menggunakan tinta yang khusus untuk raster ya, yang umumnya biasanya menggunakan tinta transparan atau apa ya, dalam simulate proses ataupun dengan CMYK proses kita akan melangkahi teknik-teknik tersebut. Kita menggunakan teknik-teknik yang menggunakan tinta yang umum dipakai teman-teman. Jadi perlu diketahui kalau di pengelompokan warna itu ada dua jenis ya. Pertama warna adiktif, yang kedua adalah warna subtraktif. Warna subtraktif itu biasanya diwakilkan oleh warna-warna yang transparan. Kalau misalnya teman-teman lebih mengerti tentang opacity dan solidity, nanti kita coba membahas sedikit demi sedikit ya. Apa itu warna adiktif? Warna adiktif adalah warna-warna kelompok primer, biasanya menggunakan file-file RGB ya. Di situ ada warna merah, kuning, dan biru. Sedangkan subtraktif lebih ke cetak manual, biasanya menggunakan tinta yang cyan, magenta, yellow, black. Jadi kita coba menggunakan secara teori akademis di arah digital yang harinya nanti dijadikan proses cetak manual. Kita menggunakan tinta adiktif atau tinta primer ya, yang kita kenal cuma ada 5 warna primer. Pertama hitam, kemudian putih, kelompok natural, kemudian ada warna-warna primer yang lainnya adalah merah, kuning, dan biru. Jadi di sini saya akan memberikan contoh ya, nanti mungkin teman-teman bisa melanjutkannya di rumah atau nanti ada beberapa file yang kita share di webnya toko Sablon SPS ya. Jadi tinta dengan gambar yang kita lihat di monitor, kalau kita pecah warna menggunakan proses CMYK, pertama tintanya harus khusus, itu tinta transparan ya, yang warnanya pun sudah dikaji oleh Pantone Plus atau Pantone Solid Coated. Jadi rujukannya udah dunia. Kalau kita bicara tentang CMYK, ada auditnya mas oleh Graphic Technology di tahun 2012 oleh ISO International Standard Organizer tentang pengolahan CMYK. Dan situ kita coba melewati hal itu untuk menyederhanakan warna. Ini proses pertama ya. Kalau kita dengan gambar jenis fotografi, mungkin teman-teman sini ada tambahannya bahwa jenis fotografi atau foto print seperti ini identik dengan raster ya, dengan halftone. Nanti kita coba di sini bagaimana cara mengolah dalam bentuk raster dengan cara yang sederhana. Untuk output filmnya mungkin untuk sementara ini saya akan menggunakan teknik flamenco mas. Kalau teman-teman bisa memilah, ada beberapa teknik output film. Jadi kalau lembaran film itu yang kita bilang positif film, hasil halftone-nya itu disebutnya ada 3. Pertama flamenco system. Flamenco system itu diatur sudutnya satu arah dan saling menumpuk. Yang kedua ada namanya rosette system. Rosette system diputar berdasarkan kelompok per 30 derajat. Yang ketiga ada interlock. Interlock system ini tinta-tinta
sudutnya diatur satu arah dan satu mengunci berdampingan gitu berdasarkan warna-warna komplement. Nanti masalah tentang bahasa teknis mungkin teman-teman agak banyak yang baru mendengar, nanti kita coba jelaskan sedikit demi sedikit, dan lebih lanjutnya mungkin di webmasnya nanti ya kita jelaskan tentang apa sih komplement. Itu ada 4 komplement. Pertama single, kedua split, ketiga triad, dan keempatnya tertier gitu. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih warna primer, apa warna sekunder, dan warna tertier, nanti coba kita bahas sedikit ya, biar pemahaman ini teman-teman bisa ngerti tentang proses kelanjutannya. Yang pertama kita harus tahu dulu warna dasarnya. Setelah itu baru kita bisa memilah warna yang berdampingan. Setelah itu warna yang saling tumpuk. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang raster, ada 3 hal tentang hasil warna yang dihasilkannya. Pertama, warna berdiri sendiri. Kedua, warna yang saling berdampingan. Yang ketiga, warna saling menumpuk. Itu yang akhirnya menjadikan gambar itu jadi ilusi optik buat kita. Jadi ada warna-warna baru, padahal itu warna yang memang berdiri sendiri, tapi karena kita melihat dari jarak pandang yang ideal, akhirnya gambar itu akan membentuk warna-warna baru kan gitu. Ya, lanjut ya. Itu teknik awal, teman-teman. File ini kita lihat dulu ya. Kita coba di image size-nya untuk rencana cetak. Gitu, dia ada perencanaan pracetaknya. Dari sini coba di 30 cm rencana cetaknya, tingginya mengikuti. Dianjurkan resolusi menggunakan 300 untuk awal, karena nanti setelah hasil pisah warnanya selesai, kita masuk ke proses berikutnya, itu proses halftone ya, pembuatan raster. Ini ada kewajiban itu dikali 1,5 sampai ke 2 kali lipat. Berarti dari 450 dpi sampai ke 600 dpi itu ada aturannya, perkaliannya ya. Jadi angkanya 450 sampai ke 600 itu boleh dipakai gitu ya. Kenapa sampai ke 600? Karena pembatasan resolusi di printer itu hanya 720, nggak boleh lebih. Kalau lebih kita ada kerusakan gitu, kecuali device atau alat kerja kita mendukung ya, beda cerita kalau itu. Oke ya, sedikit penjelasan di resolusi 300. Oke. Ini langkah berikutnya teman-teman, kita kerja di kolom layer ya. Di sini ada layer, ada channel. Kita kerja di kolom layer. Langkah awal kita duplikat dulu mas. Duplikat, kemudian di import, Ctrl I. Hasilnya seperti ini. Proses mengimport ini ya, proses duplikat dan import harus ada di file gambar dengan mode warna RGB. Tidak boleh di CMYK, tapi di RGB dulu. Ya, ini langkah wajibnya. Oke ya teman-teman. RGB, oke ya. Kemudian setelah hasil duplikat, kemudian kita import seperti ini, mode warnanya kita rubah menjadi CMYK. Down merge ya, jangan digabung, di down merge. Kita berdiri sendiri. Kalau kita merge dia akan tergabung, karena kita butuh 2 layer ini nanti. Sesuai dengan judul, ini CMYK import. Kita lihat di channel ya, kita ke kolom kerja channel. Ini terbagi menjadi CMYK ya. Kita kerjanya menggunakan file yang import. Jadi aktifkan importnya seperti ini, terblok seperti ini. Kemudian kita pindah ke channel. Langkah awal kita buat channel baru. Ada kolom di bawah, create new channel. Selama layer tampilan channel hitam dibiarkan saja, tapi kalau tampilannya putih di Ctrl I ya, di import. Kemudian kita rubah warna kainnya, untuk kain spot color ya. Jadi teman-teman perlu diketahui juga, spot color itu bukan bagian sistem pisah warna. Istilah spot color adalah indikasi warna. Jadi kalau teman-teman pernah dengar atau pernah lihat di media sosial pisah warna spot color, itu kesalahan. Jadi spot color adalah indikasi warna.
bukan bagian dari sistem pisau warna. Oke ya, ini untuk kain. Coba saya kasih namanya kain hitam. Spot color, indikasi warnanya, kemudian warna kita ganti ya. Solidity 100% ya kain ya, tidak boleh transparan. Solidity mewakili transparansi. Beda dengan opacity. Kalau opacity tutup, kalau solidity berhubungan dengan warna. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, semua channel cyan, magenta, dan black itu kita duplikat. Caranya gini ya, aktifkan salah satu, kemudian duplikat semua ya. Magenta kita duplikat. Jangan lupa yang diduplikat file yang import. Seperti ini. Kemudian satu lagi perlu kita duplikat dari layer yang gambarnya asli, yang berwarna ini. Kita aktifkan. Yang import non aktif ya, yang ini aktifkan, kemudian kembali ke channel, kita duplikat hanya blacknya aja. Tampilan sementara seperti ini, cyan copy, magenta, yellow, black. Itu ya teman-teman. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan tinta CMYK atau tinta transparan, kita menggunakan tinta solid. Di sini ada perubahan warna dan wajib ya, warnanya warna baku. Cyan indikasi warnanya spot color, warnanya kita rubah jadi merah. Coba cyan jadi merah ya. Solidity ini yang harus kita pelajari tentang karakter tinta yang kita gunakan sehari-hari. Jadi range antara tinta transparan itu 5 sampai 10. Tapi kalau tinta solid itu 10 sampai ke 25. Jadi kita ambil tengah-tengah ya, kita coba di 20 dulu. Ini teman-teman mengasah solidity ini, teman-teman harus belajar tentang karakter tinta yang digunakan di rumah atau di workshop masing-masing. Itu karena setiap brand itu juga berbeda-beda ya tentang tingkat solidity-nya. Oke, tampilan seperti ini dengan kaos. Kemudian magenta jadi kuning. Ini warna-warna wajib ya. Jadi cyan itu pasti jadi merah, magenta jadi kuning. Solidity kita samakan dengan yang tadi 20%. Jangan lupa color indikasi atau indikasi warnanya di spot color. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yellow kita rubah jadi biru. Sini nanti biru bisa kita sesuaikan dengan gambar ya. Coba di sini dulu, random dulu ya. Yellow jadi biru. Solidity-nya disamakan 20%. Oke. Kemudian black yang invert ini ya, atau perhatikan black invert seperti ini. Ini dijadikan putih. Saya biasa nyebutnya putih top mas, karena ini ending color ya, bukan highlight. Jadi pengertian highlight nanti kita bahas bahwa highlight itu bukan warna akhir, tapi highlight itu adalah underbase, pengertian dicetak ya. Putih top. Jadi ini adalah putih untuk ending color, warna akhir. Solidity-nya kita coba disamakan 20%. Jadi untuk hasil tampilan sementara seperti ini ya. Oke. Kemudian black, hitam dijadikan tetap warna hitam ya, sebagai pemotong. Hitam potong, dia tidak dijadikan film screen ya atau film cetak. Hitam potong, solidity-nya wajib 100% karena hitam tidak kenal transparansi atau tidak kenal dengan kesolidan ya, dia tetap wajib di angka 100%.
sini ada satu lagi channel yang kita butuhkan, itu putih base. Putih base dari mana ambilnya? Dari black ini mas, dari black hitam potong ini. Hitam potong kita duplikat kembali, kemudian importnya kita aktifkan. Terbalik ya. Jadi kalau teman-teman tadi import yang di RGB, yang kita coba import di RGB terus dibuat CMYK akan jadi seperti ini. Tapi kalau dari CMYK di importnya akan jadi seperti ini. Ada perbedaannya. Oke. Warna transparan. Warnanya kita rubah jadi putih base. Putih dasar ya. Oke, solidity-nya di 85%. Gitu. Ini maksimalnya di 85% karena tidak ada warna atau tinta pun apapun ya jenisnya yang solid itu tidak akan 100%, karena tinta di atas kain akan turun beberapa persen ya, turun. Jadi maksimal di 85%. Diusahakan ketika kita gesut atau kita sablon mendekati 85%. Jadi gini ya, posisinya kita rubah seperti ini. Jadi tampilan sementara seperti ini, teman-teman. Masih ada perubahan ya, ini masih pengelompokan dulu tentang channelnya, belum kita edit. Nah, langkah selanjutnya setelah kita semua dapat nih filenya, channelnya, putih base, cyan, magenta, yellow, dan putih top atau dengan warna-warna yang kita sebut tadi ya, yang kita rubah, cyan jadi merah, magenta jadi kuning, yellow jadi biru, dan black invert jadi putih top. Nah, langkah selanjutnya kita saling memotong untuk setiap channel. Pertama kita magenta potong cyan, ini ya, magenta potong cyan, kemudian yellow potong magenta potong cyan, kemudian putih potong yellow potong magenta potong cyan. Ya, kita mulai dari awal ya, dari magenta dulu kita aktifkan. Di sini ada simbol lingkaran tata seleksi, kita seleksi magentanya, kita seleksi, kemudian kita aktifkan cyan. Selanjutnya delete atau F-shift F5 atau di sini ada juga edit fill. Oke, edit fill, kontennya kita berubah jadi white. So opacity-nya 100%. Untuk memotong ya. Oke. Teman-teman perhatiin ada berkurang ya density. Jadi saya jelasin tentang density. Density adalah kepekatan hitam di setiap film. Itu sebutnya density. Oke, selanjutnya kita aktifkan yellow, kita potong magenta, sama ya, shift F5 atau tadi atau delete, boleh langsung delete, kemudian cyan, delete. Oke, diseleksi, Ctrl D, kemudian selanjutnya putih top, kita seleksi, potong cyan, potong yellow, potong magenta, potong cyan. Saling memotong ya. Jadi prosesnya selesai sampai sini. Kemudian yellow kita rubah posisinya di atas cyan, kita tarik di atas cyan. Jadi posisinya seperti ini, putih, yellow atau biru, kemudian cyan, magenta, putih top, hitam potong, seperti ini. Jadi kita mengubah warna-warna yang sederhana ya, betul. Ada pertanyaan misalnya, putih top boleh ditiadakan nggak atau boleh kita tidak gunakan? Bisa. Caranya tadi semua warna kita potong kecuali putih base, gitu ya. Potong kembali maksudnya. Contoh misalnya saya aktifkan putih base-nya, putih topnya, kemudian magenta kita potong lagi. Cyan kita potong. Ya, jadi sementara seperti ini. Jadi hanya menggunakan satu putih. Kalau misalnya mau lebih detail atau memperhalus area putih, teman-teman bisa menggunakan putih top di sini. Nah, di sini ketika kita sudah fix dengan warnanya, dengan posisinya, langkah selanjutnya adalah langkah sebelum akhir ya. Itu kita potong semua channel menggunakan hitam potong. Caranya kita seleksi dulu hitam potongnya, seleksi,
Kemudian semua channel kita potong, mulai dari footage top, delete semua ya. Teman-teman, hasilnya seperti ini sementara ya. Ketika masih ada terasa masih over, itu biasanya diputih. Jadi untuk kasus ini ataupun ketentuan memotong tuh boleh lebih dari 1 kali ya untuk base ya. Jadi kita ulang hitam potongnya untuk memotong putih base. Potong sekali lagi, oke. Dari sini ya kita perhatikan ketika memang opornya masih di putih base, teman-teman nggak perlu lagi potong, tapi kita cukup kurangi density-nya, kepekatan hitam ini kita kurangi. Caranya seperti ini ya, saya aktifkan dulu semuanya, kita aktifkan putih base-nya karena ini masih terasa over. Kemudian kita masuk ke image adjustment brightness contrast, yang kita olah hanya brightness-nya aja, ke arah kanan mengurangi, ke arah kiri menambah, gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas kita mengurangi, itu arahnya ke kanan sampai batasan perkiraan kita ya.